wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Yoga Pamungkas dengan NIM 25010110050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan website portofolio pribadi yang saya buat menggunakan 3 teknologi utama dalam pengembangan website, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Website ini saya buat sebagai media untuk memperkenalkan diri, menampilkan kemampuan yang saya miliki, menampilkan hasil proyek, pengalaman, organisasi, serta menyediakan informasi kontak agar orang lain dapat menghubungi saya. Presentasi ini akan saya jelaskan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama tampilan website, yang kedua struktur proyek, yang ketiga fitur HTML, yang keempat fitur CSS, dan yang kelima fitur JavaScript. Yang pertama, tampilan website. Ketika website pertama kali dibuka, pengguna akan langsung melihat halaman home. Di bagian atas, terdapat navbar yang selalu muncul meskipun halaman digeser ke bawah. Navbar ini berisi home, about me, skill, portfolio, experience, dan kontak. Menu ini memudahkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lain tanpa harus melakukan scroll secara manual. Di bagian home terdapat tulisan "Selamat datang di portofolio saya". Kemudian terdapat nama saya, yaitu Galih Yoga Pamungkas, beserta keterangan bahwa saya merupakan mahasiswa ilmu komputer. Di bawah terdapat sedikit penjelasan mengenai diri saya, bahwa saya menyukai pengembangan website serta membuat tampilan website yang sederhana, rapi, dan mudah digunakan. Kemudian terdapat 2 tombol, yaitu lihat karya saya dan hubungi saya. Jika tombol lihat karya saya ditekan, maka pengguna langsung diarahkan menuju bagian portofolio. Kemudian jika tombol hubungi saya akan membawa pengguna menuju bagian kontak. Di sebelah kanan terdapat foto profil yang dibuat berbentuk lingkaran sehingga tampilan terlihat lebih modern. Setelah itu terdapat halaman about me. Pada halaman ini saya menampilkan biodata singkat seperti nama, NIM, kelas, program studi, dan kampus. Selain biodata, saya juga menjelaskan sedikit tentang diri saya, bagaimana saya mulai tertarik mempelajari website. Kemudian saya juga menampilkan riwayat pendidikan dan tujuan karir saya. Berikutnya adalah bagian skill. Pada bagian ini saya membagi kemampuan menjadi 2 kategori. Kategori pertama teknis, kategori kedua non-teknis. Kategori pertama adalah kemampuan teknis. Di dalamnya terdapat HTML5, CSS, JavaScript, dan UI design. Kategori kedua kemampuan dan non-teknis. Yang pertama public speaking, teamwork, problem solving, manajemen waktu, dan kreativitas. Setiap kemampuan memiliki progres bar sehingga pengguna dapat melihat tingkat kemampuan saya secara visual. Selanjutnya portofolio. Bagian ini berisi proyek yang saya pernah buat. Proyek pertama adalah manajemen event turnamen. Proyek kedua adalah galeri foto. Proyek ini dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Setiap proyek memiliki gambar, judul, deskripsi, serta teknologi yang digunakan. Setelah itu, experience. Pada bagian ini saya menampilkan pengalaman organisasi selama SMP dan SMA sebagai anggota OSIS. Pengalaman tersebut ditampilkan dalam bentuk timeline sehingga lebih mudah dibaca. Selain pengalaman, seorganisasi terdapat juga beberapa sertifikat atau pencapaian.
Dan yang terakhir di bagian kontak. Pada bagian ini terdapat informasi kontak seperti email, nomor telepon, Instagram, dan lokasi. Selain itu terdapat form kontak yang bisa diisi oleh pengunjung apabila ingin menghubungi saya. Di bagian paling bawah terdapat footer yang berisi copyright WhatsApp. Yang kedua ada struktur projectnya. Sekarang saya akan menjelaskan struktur projectnya. Project ini terdiri dari beberapa folder dan file. Nama foldernya, name, nama, portofolio. Masing-masing file memiliki tugas yang berbeda-beda. File pertama yaitu index. File ini merupakan inti dari website. Semua isi website dibuat di file ini, mulai dari navbar, home, about skill, portfolio, experience, kontak, sampai footer. Jadi HTML bertugas menyusun isi website. Kedua yaitu style CSS. File ini mengatur tampilan website, misalnya warna, ukuran tulisan, jarak antar elemen, layout, animasi, if hover, dan responsive. Dengan memisahkan CSS dan HTML, maka kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelajari. Yang ketiga yaitu JavaScript. File ini berisi JavaScript. JavaScript digunakan untuk membuat website menjadi interaktif. Contohnya menu hamburger, validasi from, scroll halus, tombol back to top, animasi progress bar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga file ini bekerja bersamaan. HTML membuat struktur, CSS membuat tampilan, dan JavaScript membuat website menjadi lebih hidup dan dapat berinteraksi dengan pengguna. Yang ketiga, penjelasan HTML-nya. HTML digunakan sebagai kerangka website. Yang pertama, bagian head. Di paling atas terdapat head, di dalamnya terdapat meta corset. Fungsinya agar website dapat membaca berbagai karakter. Kemudian ada meta name supaya website responsif di HP. Lalu title digunakan untuk memberi judul halaman browser. Setelah itu terdapat link wrap yang menghubungkan file CSS. Kemudian ada Google Font yang digunakan agar tampilan huruf lebih menarik. Yang kedua itu ada header. Pada bagian header dibuat navbar yang berisi menu home, about, skill, portfolio, experience, dan kontak. Yang ketiga itu ada home. Bagian home merupakan halaman pertama. Di dalamnya terdapat ucapan selamat datang, nama, status sebagian mahasiswa, deskripsi singkat, tombol lihat karya, tombol hubungi saya, foto profil. Semua ini dibuat menggunakan elemen section, tip, H1, P, dan IMG. Yang keempat itu ada about. Bagian about berisi biodata, name, kelas, prodi, kampus, riwayat pendidikan, tujuan akhir. Data ditampilkan menggunakan div, habis itu span, dan p agar tersusun rapi. Berikutnya skill. Bagian ini menampilkan kemampuan. Skill dibagi menjadi 3, menjadi teknis, HTML, CSS, JavaScript, dan UI UX. Dan non teknis, teamwork, public speaking, problem solving, dan kreativitas. Presentasi setiap skill nantinya diisi menggunakan JavaScript. Selanjutnya portofolio. Pada bagian ini terdapat 2 project.
Proyek pertama web manajemen event turnamen, proyek kedua galeri foto. Setiap proyek memiliki gambar, judul, deskripsi, teknologi yang digunakan. Selanjutnya experience. Bagian ini berisi pengalaman organisasi dan sertifikat. Pengalaman ditampilkan dalam bentuk timeline sehingga mudah dibaca pengguna. Selanjutnya ada kontak. Bagian kontak memiliki email, nomor telepon, Instagram, lokasi, dan form kontak. Pengunjung dapat mengisi nama, email, dan pesan. Selanjutnya, putar. Putar berisi copyright website, misalnya 2026 kali Yoga Pamungkas sebagai penutup halaman website. Yang keempat, fitur CSS-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS berfungsi membuat cantik tampilan website. Pada bagian paling atas terdapat root. Di dalamnya saya menyimpan warna-warna utama menggunakan variabel. Keuntungan menggunakan variabel adalah apabila suatu saat saya ingin mengganti warna website, saya cukup mengganti satu bagian saja tanpa harus mengubah seluruh kode. Kemudian terdapat body. Pada bagian ini saya mengatur jenis huruf, warna background, warna tulisan, dan line height sehingga seluruh halaman memiliki tampilan yang konsisten. Selanjutnya ada navbar. Artinya navbar akan tetap berada di atas walaupun halaman digeser. Saya juga menambahkan efek blur sehingga tampilan terlihat modern. Bagian hero menggunakan gear membagi menjadi halaman menjadi dua kolom. Kolom pertama berisi tulisan, kolom kedua berisi foto. Pengguna gear membuat tampilan menjadi lebih rapi. Selanjutnya button. Button menggunakan transition dan hover. Saat mouse diarahkan ke tombol, warna berubah dan tombol sedikit terangkat. Efek ini membuat website terlihat lebih interaktif. Portofolio menggunakan box shadow untuk memberikan bayangan. Selain itu, terdapat transport translate-nya. Saat kursor diarahkan ke chart akan naik sedikit. Efek ini membuat tampilan lebih menarik. Progress bisa menggunakan white serta background sehingga progress terlihat berwarna dan modern. Terakhir terdapat media. Bagian ini sangat penting karena website menjadi responsif ketika dibuka melalui HP. Layout otomatis berubah menjadi satu kolom sehingga tetap nyaman digunakan. Yang kelima, fitur JavaScript-nya. Terakhir, saya akan menjelaskan JavaScript. JavaScript digunakan agar website dapat berinteraksi dengan pengguna. Pertama adalah hamburger menu. Ketika layar menu kecil, menu berubah menjadi ikon 3 garis. Saat ikon ditekan, JavaScript akan membuka menu atau menutup menu navigasi. Fitur kedua adalah smooth scroll. Ketika pengguna menekan menu home, about, skill, atau kontak, halaman tidak langsung berpindah, tetapi bergerak secara halus menuju section tujuan. Hal ini membuat pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman. Fitur ketiga adalah backup validasi prompt. JavaScript akan mengecek apakah nama sudah diisi, email sudah benar, pesan minimal 10 karakter. Jika ada yang kosong, maka muncul pesan error. Jika semuanya benar, maka muncul pesan bahwa pesan berhasil dikirim. Fitur keempat adalah backtop. Saat pengguna menggulir halaman cukup jauh ke bawah, tombol panah akan muncul. Ketika tombol ditekan, halaman langsung kembali ke bagian atas dengan animasi halus. Fitur kelima adalah animasi scale. Progress bar tidak langsung penuh ketika website dibuka. Progress baru bergerak ketika pengguna sampai pada bagian scale. Dengan
Secara ini, website terlihat lebih hidup dan menarik.